Bang, apa yang mau Iya, abang tanyakan mungkin masalah tentang apa? Mudah-mudahan bang. oh gini Bang. Ah, ah. jadi eh, kayak mana lah dibilangnya? Sebenarnya eh, Islam dengan Kristen ini kan dibilang mirip-mirip, ada, dibilang beda-beda juga, ya kan? Iya. Jadi sebenarnya eh, apa ya? Semacam kabur. eh, Hmm. yang betulnya yang kayak mananya nih, contohnya dulu ya, kalau Kristen realnya kami sudah nggak lagi mengikuti Taurat. Contoh nih, yang mengikuti Taurat itu Yahudi Yahudi yang sekarang ya. Tetapi Islam ini sebenarnya, Islam ini mengikuti Taurat atau tidak yang sebenarnya? Kalau dibilang Islam ini mengikuti Taurat, mengapa tidak dilaksanakan hukum Taurat itu dengan sepenuh hati semuanya? Contoh nih, kalau Musa itu mengatakan ya kalau mencuri potong tangan, itu Taurat begitu, contoh artinya gigi ganti gigi. Taurat itu lebih keras itu Taurat daripada Kristen. Kristen ini kan kasihnya ini, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Nah, Islam mengklaim ajaran Musa diikuti oleh Islam. Contohnya nih kan adalah itu sunat, kurban, itu kan semacam mengikuti Taurat. Tetapi kalau dibilang Islam ini juga tidak juga serta-merta suka Yahudi, artinya membenci Yahudi juga dari gaya-gayanya. Yang benarnya Islam, spesifik pertanyaan, apakah memang Islam ini mengikuti ajaran Taurat atau sudah berbeda? Silakan Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Qala ya Musa. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa, Inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Aku berfirman kepada Nabi Musa, Ya Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia lain pada masamu, untuk membawa risalahku dan membawa firmanku, ketetapan-ketetapanku kepadamu. Lalu setelah Allah datang kepada Nabi Musa, Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Musa untuk meneguhkan risalah dan firman-Nya itu kepada kaumnya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144 dan 145. Kata Allah, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Jadi Allah menerangkan kemudian kepada Nabi Musa, aku tuliskan kepadamu di luh-luh batu Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka perintah Allah kepadanya kemudian, fahusha biquwah, berpegang teguhlah kamu kepadanya dan ajaklah kamu berpegang teguh kepadanya sebaik-baiknya. Jadi Al-Quran menerangkan bahwa hukum Musa itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Dan itu diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 4. Bahwa hukum Musa hanya berlaku kepada Bani Yakub. Nah, kenapa ada kesamaan? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 130. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa, di situ ada pengecualian kemudian, man safiha nafsah, adalah orang yang memperbodoh diri, yaitu orang yang kemudian membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ajaran Nabi Ibrahim? Wa ilahukum ilahu wahida, menyembah kepada Tuhanmu yaitu Tuhan yang satu. Yang kedua, berkurban kemudian dengan kurban hewan. Dan yang ketiga adalah bersunat dengan sunat kulub. Barang siapa yang membenci ketiga ajaran ini, kata Allah, mereka adalah orang yang memperbodoh dirinya. Alhamdulillah, ketika ada perintah kemudian datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, diperintahkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Makanya ada kesamaan yang Anda lihat. Menyembah kepada Tuhannya Abraham, ila Ibrahim, ila Ismail, ila Ishak, ila Yakub. Kemudian syariatnya
diajarkan kepada baginda Rasulullah SAW itu mirip dengan syariat yang datang kepada Nabi Musa. Syariat itu adalah hukum-hukum, kaidah-kaidah dalam beribadah dan sunnat. Nah, jadi bukti bahwa agama yang dibawa itu adalah agama samawi, sunnat. Keturunan Nabi Ishak sunnat, keturunan Nabi Ismail sunnat. Jadi kalau mau lihat siapa yang memberkati ajaran Abraham, lihat kelompok mana kemudian yang bersunat. Alhamdulillah kami Islam bersunat, Bani Israel juga bersunat. Sedangkan Kristen diajarkan oleh Paulus dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Sekira gitu, Bung. Jadi kesamaan ini karena memang asalnya sama. Tapi tentang syariatnya, syariat yang datang kepada Nabi Musa hanya diperintahkan untuk diteguhkan kepada kaumnya Bani Israel. Yeremia 31 sampai 36. Aku punya perjanjian baru, yaitu perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada setiap batin setiap Bani Israel. Ya, jadi mereka punya Taurat, kami punya Al-Quran, dan syariat-syariatnya itu masih selaras. Tauhidnya masih sama, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain daripada Allah. Demikian. Masya Allah. Silahkan Bang Keluarga, mungkin saya sederhanakan ya Gurunda dan guru-guru yang Silakan. Jadi begini Pak Keluarga. Jadi kami umat Muslim, karena kami umat Nabi Muhammad, maka yang kami ikuti adalah Nabi Muhammad dan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Nah, tetapi kami diperintah untuk mengimani para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dari mulai Nabi Adam, semuanya kami imani. Tetapi tidak kami ikuti, karena yang kami ikuti ya ajaran Nabi Muhammad, karena kami umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Gurunda jelas tadi, ajaran Nabi Musa atau nabi-nabi terdahulu itu hanya untuk satu kaum. Nah, tadi jelas Gurunda sudah menjelaskan semua itu. Sekarang Anda tanggapi apa yang disampaikan oleh Gurunda. Silahkan, ini Kristen Anda mengikuti ajaran siapa? Kok berbeda dari ajaran-ajaran para nabi? Silahkan. Pak Keluarga, silahkan. Saya buka mute, mungkin Bang Blender dibuka, tolong dibantuin buka mute itu. Oke, udah Bang. Silahkan. Oke Bang, makasih buat Bang Juma yang udah menerangkan. Tapi sikit lagi Bang ya, memang perintah Musa sunat, kurban itu kan Abrahamnya itu, sunat pun Abraham juga nya. Jadi gini Bang, perintah Taurat itu, hukum Taurat banyaknya ini. Tetapi kami di Kristen ini menspesifikkannya itu menjadi 10 hukum Taurat. Apakah 10 hukum Taurat yang kami, sekalipun Yahudi menganut hukum Taurat, Kristen pun yang 10 ini kami anut juga. Ini contoh nih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu kan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingat dan sucikanlah hari Sabat. 10 ini kami sekali Yahudi percaya, kami pun percaya. Artinya enggak serta-merta sih semua kami tiadakan hukum Taurat itu. Apakah Muslim mengakui 10 hukum Taurat ini atau bagaimana pendapat kalian terhadap 10 hukum Taurat ini? Terima kasih. Silakan Bang. Iya. Jadi yang pertama itulah ilaha illa huwa. Jangan ada Tuhan selain daripada Dia. Wasabiha Ibrahim wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub mewasiatkan kepada anaknya, jangan kemudian engkau menyembah selain daripada Allah. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, sekarang berbicara mengenai 10 hukum Taurat. Hukum-hukum ini yang mengikat kaumnya Nabi Musa, seperti syariat ibadah Sabat. Di kami, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah
Jadi tadinya Sabtu, ketika syariatnya datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu kemudian diperintahkan hari Jumat. Dan itu pun kaidah-kaidah rukun di hari Sabat di Islam itu tidak ada. Seperti tak ada kegiatan-kegiatan apapun di hari Sabtu itu. Kalau di Islam setelahnya perubahan syariat, hari Jumat saja perintahnya, tapi setelah itu bertebaranlah kamu ke atas muka bumi untuk mencari rezeki dari Allah. Kemudian, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kami tidak membuat ilah baru. Kami tidak membuat sembahan baru. Yang kami sembah adalah yaitu hakikat yang datang berfirman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kami tidak merubah itu. Yang kami sembah tetaplah kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, yang disembah oleh Nabi Ismail, yang disembah oleh Nabi Ishak. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyu min rabbihim. Nah itu. Jadi yang kami sembah itu adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Itu yang kami sembah. Sehingga ketika kami mengatakan menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, maka syariat yang datang kemudian harus kami ikuti. Syariat yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itulah yang harus kami imani. Kami harus beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Tuhannya Nabi Ibrahim berfirman kepada Nabi Musa untuk kaumnya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Ibrahim berfirman kepada Nabi Muhammad untuk kaumnya Nabi Muhammad. Kami kaumnya Nabi Muhammad, maka kami mengikuti firman Tuhannya Abraham yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mohon maaf nih, kalau kemudian saudara Kristen mengaku mengikuti hukum Taurat, itu keliru besar. Kenapa? Karena Efesus 2 nomor 15 mengatakan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi kalau hari ini ada orang Kristen atau sekte dari Kristen masih melakukan 10 hukum, ya itu berarti Kristen nano-nano, Kristen gado-gado itu, yang mewarnai dirinya dengan kebenaran kitabnya orang Yahudi, tetapi pun mereka juga membenarkan kitabnya orang-orang Roma. Artinya ketika ada orang Kristen masih menggunakan 10 hukum, itu menggelikan. Karena Yesus mati menurut Paulus di Efesus 2 nomor 15, mati untuk membatalkan seluruh perintah yang ada di dalam hukum Taurat, termasuk yang 10 itu. Demikian. Siapa itu? Silakan Pak, silakan. Dibuka mute-nya Pak. Halo Bang. Iya, terima kasih Bang Juma. Tapi memang kami di liturgi kami, ibadah kami, sebelum menutup ibadah kami selalu itu mengatakan, ya pembacaan hukum Taurat itu kami laksanakan di setiap ibadah minggu. Jadi kalau Abang bilang membatalkan, ya kenapa itu kami nggak, Yesus bukan membatalkan dalam iman kami, tetapi dia menggenapi. Artinya kami 10 hukum Taurat itu kami pegang teguh menjadi kerangka acuan kami untuk bersikap. Gitu dia. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain, itu kan. Ya memang begitu. Kami imani, kami sebutkan itu setiap hari Minggu. Tapi yang menjadi apanya, oke lah. Abang bilang tadi Muslim itu Tuhannya Abraham adalah Tuhan Ismail, Tuhannya Muslim. Juga Tuhannya Musa adalah sama lah gitu. Lantas kenapa Yahudi berbenturan sama Muslim di Mekah? Kalau memang sama-samanya, ya ngapain malah bertengkar? Ngapain terjadi keributan antara ketidaknya Yahudi begini begitu? Kenapa clash antara Yahudi dengan Islam? Islam tidak begitu akur dengan Yahudi kalau Tuhannya sama.
Silakan Bang. Iya, jadi jangankan kemudian Yahudi dan Islam. Islam dan Islam pun oknumnya ribut. Padahal Tuhannya sama. Apatah lagi ini keturunan yang berbeda. Bangsa Yahudi itu tidak pernah memandang bangsa di luar dirinya itu sebagai bangsa. Mereka hanya menyatakan dirinya orang pilihan, yang lainnya itu bukan. Kalau Anda melihat Bible, kitabnya orang Yahudi di kitab Kejadian, bagaimana kemudian perilaku di dalam kitab tersebut diupayakan supaya terjadi diskriminasi terhadap Hagar dan Ismail, Anda akan paham. Jangankan keturunan Nabi Ishmael, Yesus aja nih yang nyata-nyata mengaku dirinya sebagai keturunan Yehuda, cucunya Daud, malah dibantai sama mereka. Karena tolak ukur daripada Tuhan itu sama atau tidak bukan dari perilaku Yahudi terhadap bangsa lain, kagak. Umat Islam tidak pernah memperlihatkan permusuhan kepada bangsa Yahudi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika bersama dengan orang-orang Yahudi yang cinta kedamaian disambut, hidup berdamai. Tapi mereka yang membenci dan memusuhi, memerangi Islam, pasti ada konsekuensi yang mereka harus tanggung. Jadi bukan itu yang menjadi alasan, Bang. Bukan alasan itu kemudian. Kalau Tuhannya sama, kenapa kemudian mereka saling satu sama lain ribut? Coba Anda lihat Kain dan Habil. Tuhannya sama, mereka saling bunuh. Jadi bukan itu jadi tolak ukur. Ya, yang kita lihat sekarang ini adalah Tuhan mengutus para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Terakhir datang nabi kami Isa alaihissalam, Yesus yang kami imani, datang ke tengah-tengah mereka memberikan kabar gembira, mengajarkan kepada mereka kesempatan terakhir untuk selamat, yaitu kembali kepada hukum Taurat untuk mereka praktekkan dalam kehidupan keagamaan. Tapi jangankan diterima, bahkan Yesus itu ditolak dan diusahakan dibunuh. Lalu kerajaan yang mereka gaung-gaungkan itu diambil alih, kemudian diberikan kepada tadinya yang tidak dianggap bangsa. Coba Anda baca di dalam Bilangan 32 nomor 21. Itu masih terekam di sana. Bagaimana kemudian Allah murka kepada mereka ketika di dalam ulangan bukan Bilangan, tapi Bilangan. Ulangan. Ya, di situ diterangkan bagaimana kemudian Allah murka ketika mereka membuat Allah itu cemburu. Allah kemudian bersumpah di hadapan mereka. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang ummi. Makanya terjadi hari ini ketika kejayaan kerajaan itu diberikan kepada Bani Ismail, mereka keteteran ke sana kemari. Tak ada tempat tinggal, tak ada tempat bersandar, tidak ada lagi kerajaan, tak ada lagi istana. Sehingga apa yang terjadi? Merampas secara paksa apa yang sebenarnya memang Tuhan sudah rencanakan untuk mereka. Mereka dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya, tidak layaknya seperti keturunan yang lain, orang Kanaan dan seterusnya, seperti orang Saduki, orang Farisi. Mereka ini khusus dipanjangkan usianya untuk Allah balas dendam kepada mereka melihat kejayaan dari Bani Ismail. Mereka membangkitkan cemburuku, mereka menimbulkan sakit hatiku. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat. Ingat, keturunan Hagar pada masanya itu tidak dianggap umat. Dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Siapa bangsa ummi itu? Bangsa Arab. Sekarang mereka kecil. Yang besar bangsa Arab, keturunan Hagar, keturunan Sarah kecil sekarang ini. Tidak seperti dulu, dipilih oleh Allah 12 raja-raja dari mereka. Hagar terbuang dengan anaknya, kemudian batu penjuru dibuang kemana-mana, diusir.
dianggap sampah, dianggap bukan umat manusia, dianggap seperti binatang, dianggap seperti dia ini adalah orang yang bahlul, jahil, ummi. Tapi apa kata Allah? Karena mereka ingkar, tegar tengkuk, maka aku akan membalaskan dendamku dengan menggunakan hambaku dari golongan yang ummi. Islam jaya, mereka mengkerek. Islam sejahtera, mereka menderita, sakit hati sampai hari ini. Itu fakta yang ada. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, disebabkan karena mereka ingkar terhadap janjinya yang aku berikan kepada mereka, maka aku akan membangkitkan sakit hatinya. Apa kata Allah? Itu di dalam Al-Quran. Wa bima naqtihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih wa nasu hazzam mimma zukkiru bih wala tazalu tattali'u ala kha'inah, dan seterusnya. Allah mengatakan itu karena mereka melanggar janjinya, maka aku melaknat mereka. Dilaknat mereka itu. Nah, salah satu cara Allah melaknatnya, Allah memperlihatkan kejayaan umat Islam. Di tengah-tengah mereka, umat Islam berjaya. Kota yang tadinya mereka tempat mengasingkan Hagar dan Ismail, justru menjadi kota keagungan turun-temurun yang tidak berkesudahan sampai hari ini. Seluruh raja-raja kemudian datang tunduk bersiarah kepada tempat Hagar dan Ismail mereka buang. Ini fakta. Sedangkan tempat mereka menjadi puing-puing kering yang hanya ditinggali serigala-serigala yang tak bermakna. Itu fakta, Bu, yang terjadi hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Lanjut, silakan ditanggapi Pak Keluarga. Makasih Bang Juma, juga rekan-rekan. Sama-sama. Tapi saya meluruskan sedikit tentang penjelasan Bang Juma tadi tentang umat pilihan itu. Artinya tadi Bang Juma bilang bahwa keturunan Sarai menganggap enteng keturunan Hagar, mengatakan bahwa keturunan Sarai adalah bangsa pilihan dan Hagar itu bangsa yang gak ada apa-apanya, gitu kan. Sebenarnya kalau sepemahamanku dan dari kitab ulangan, tabilangan itu memang Sarai menindas Hagar itu benar. Jadi karena memang si Sarai ini sakit hati karena perlakuan Hagar. Tapi kita apa dulu? Lanjut lagi tentang apa? Bangsa pilihan. Sebenarnya kurang pas ku bilang tadi penjelasan Bang Juma. Maksud daripada bangsa pilihan itu sebenarnya adalah bangsa keturunan Abraham. Dari Ishaklah lurus dia ke Yakub, turun ke bawah ke Yehuda, turun ke Daud, turun ke, dari situlah garis Ishak inilah yang akan dipilih lahirnya Mesias. Itunya maksud daripada pilihan, bukan dari garis keturunan Ismailnya. Sehingga tuntutan mereka itu memang bisa saja sih memang macam sebuah keangkuhan bagi orang Yahudi, karena dia bangsa pilihan Allah, yang arti kata pilihan ini adalah bangsa Israel. Dari garis mula, keturunan mula, lahir Mesias itu. Pilihannya itu dari kaulah, dari garis Ishak lah yang kupilih Mesias, yang mana merujuk kepada Yesus Kristus. Walaupun sebenarnya nggak serta-merta jadi dari keturunan Ismail nggak berhak atas kerajaan surga, itu nggak juga. Karena prasyaratnya itu pun, siapa yang mempercayai Kristus kematian di kayu salibnya itu juga menjadi Israel baru. Itu pemahaman kami Bang Juma. Jadi bukan bangsa pilih, memang Ismail, keturunan Ismail akan lahir menjadi sebuah bangsa besar, benar. Tetapi bukan dari keturunan Ismail bangsa yang dipilih untuk lahir Mesias itu. Itunya maknanya Bang Juma. Itu mau keluruskan.
Terima Oke. kasih. Siap Bang. Baik. Jadi gini saudaraku. Saya pingin Anda itu melihat dan membuka kitabnya Yahudi Yeremia 30 nomor 36. Apa yang diterangkan di sana? Silakan Anda baca. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Saya ulang, Yoyakim tidak akan memiliki keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud. Anda baca Matius 1 nomor 11, Yesus itu adalah anak keturunan Yoyakim. Makanya Yesus tidak pernah duduk di atas takhta Daud. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah memilih keturunan dari Bani Israel, walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Allah berfirman, aku bersamamu. Sungguh jika engkau melaksanakan ibadah, menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti akan aku hapuskan dosa-dosamu, dan pasti akan aku masukkan engkau ke surga yang mengalir di bawahnya sungai. Tetapi kata Allah, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Tetapi barang siapa di antara kalian kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, Allah memang menjanjikan. Allah menjanjikan kepada mereka, tapi mereka ingkar terhadap janji-janji itu. Maka mustahil kemudian Allah tidak menjadikan apa yang dijanjikan itu menjadi satu realita. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Akan tetapi siapa di antaramu kafir di antara setelah itu, kata Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat di jalan yang lurus. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Makanya coba Anda lihat dalam Kejadian 49 nomor 10. Apa yang ditorehkan di sana? Sangat indah tertulis di situ, dan tidak ada satupun kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa mencegah apa yang Tuhan sudah gariskan. Tongkat estafet kerajaan Yehuda tidak akan beranjak, atau lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan berpindah sampai dia yang datang. Siapa dia itu? Yang berhak. Siapa dia yang berhak itu? Tanda-tandanya menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Memang Tuhan gariskan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, atau lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan bergeser sampai dia, oknum yang datang, yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sekarang pertanyaannya, antara Nabi Muhammad dan Yesus, siapa yang kemudian mampu membawa hukum-hukum langit untuk menjadi penaklukan kepada bangsa-bangsa? Ada? Yesus datang 3 tahun. Setelah 3 tahun dia yang ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Apa yang diajarkan? Injil Yesus, Injil Allah, segala firman yang Yesus terima hancur lebur, digantikan oleh surat-surat Paulus. Hukum yang datang kepada Yesus hancur lebur, ditinggalkan kemudian di bumi, hanguskan oleh bangsanya, dan juga ditelan habis oleh bangsa Romawi. Sedangkan baginda Rasul Muhammad SAW, kerajaannya sampai detik ini masih berjaya. Hukum-hukumnya menaklukkan seluruh bangsa. Implementasi sederhananya, Yesus datang membawa kabar gembira dari langit berupa kitab, berupa ketetapan, yaitu ketetapan Tuhan dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Mana buku, mana kitabnya? Mana buku, mana kitabnya? Mana pelanjutnya? Tak ada. Baginda Rasul Muhammad SAW turun ke bumi membawa hukum dengan menggunakan bahasa Arab.
kemanapun pergi kitabnya, bahasa setinggi apapun derajatnya, bahasa sempurna apapun logikanya, akan tunduk berserah kepada bahasa yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Al-Quran tidak pernah ditaklukkan oleh bahasa apapun. Al-Quran tidak pernah diremehkan oleh bahasa apapun. Dimanapun Al-Quran pergi, bahasa semuanya tunduk untuk menerjemahkan kepada kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Subhanallah. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ayo, Indonesia takluk, bahkan penjajah 350 tahun lebih menjajah, takluk kemudian. Bayangkan dong, tanah Palestina, Yerusalem dijajah berapa ratus tahun oleh kekaisaran Romawi. Yesus tak sanggup. Yesus tak sanggup. Bahkan Yesus dibunuh, direncanakan dibunuh karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dan tempat sucinya dirampas oleh oleh Roma. Tapi ketika baginda Rasul Muhammad SAW, penjajahan bangsa Romawi, Imperium Barat Romawi terhadap tanah Palestina disapu bersih oleh umatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Sedangkan Yesus terpuruk begitu jauh. Yeremia 30 nomor 36. Tidak akan ada keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Sorry lah, tahta Daud sudah berpindah ke Arab Saudi. Sampai hari ini berjaya di tangan keturunan Bani Ismail. Kata Yesus, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ada kerajaan yang dibawa oleh para nabi sampai hari ini? Tak ada lagi. Satu-satunya kerajaan peninggalan para nabi, peninggalan nabi hanyalah kerajaan Arab Saudi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah pencetak pondasi awal sampai kiamat tidak akan pernah runtuh. Silakan, Bung. Masya Allah, Guru. Silakan Pak Keluarga, kalau ingin menanggapi silakan, tapi kalau ingin membantah pakai data ya, silakan. Iya, oke. Terima kasih penjelasan dari Bang Juma. Tapi ini satu terakhir nih Bang, pertanyaan nih terakhir. Iya, silakan. Aku simak tadi kan Bang Juma kan data by data sih, iya. Tetapi ada kontroversi dua pernyataan. Yang pertama, bahwasanya kitab Alkitab itu ini kan Muslim kan mengatakan udah dipalsukan, artinya dipalsukannya itu, artinya bukan itulah tulisan yang sebenarnya. Artinya ada banyak dipalsukan di Alkitab itu. Udah terkontaminasi lah Alkitab itu secara bahasa apanya lah dulu oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab, sehingga itu tidak lagi menjadi sebuah, nggak layak menjadi rujukan. Tetapi kok bisa, kenapa banyak debaters ini atau Muslim ini rujukannya tetap juga Samuel, Kejadian, Hakim-Hakim. Jadi yang betulnya gimana? Masih terpercayanya masih Alkitab ini atau tidak? Makasih Bang. Itunya. Oke, baik. Al-Quranul Karim kemudian menyatakan kepada kami umat Islam bahwasanya rangkaian data demi data ayat suci Al-Quran kemudian membenarkan apa yang datang sebelum baginda Rasul Muhammad SAW, akan tetapi mereka mengubah sebagian dari apa yang Allah firmankan kepada mereka. Al-Quran menyatakan gini. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'ahum nabatha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Torah
melemparkan kitab Allah tersebut ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitabullah. Ini penjelasan Al-Quran. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Umat Islam memahami bahwa Al-Quran menjelaskan orang-orang terdahulu menerima kalamullah, tetapi mereka merubah, mereka menyembunyikan, mereka menambahkan, mereka mengurangi. Wabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijsa minas sama' bima kanu yafsukun, kata Allah. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah-perintah Allah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang yang zalim itu dari langit, karena mereka kemudian berbuat fasik. Jadi kitabullah yang kemudian datang kepada nabi-nabi terdahulu itu dirubah, dicampur adukkan kemudian. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul dan seterusnya. Maaf, saya lupa. Mengapa engkau mencampur adukkan, kata Allah, perintah hak kau campur adukkan dengan kebatilan, padahal kalian mengetahui, kalian paham, kalian mengerti, tapi kalian mencampur adukkan. Jadi kalau malam hari ini kemudian saya membacakan data dari Bible itu sendiri, itu bukan berarti saya sedang membenarkan bahwa ini kalamullah. Tidak. Tapi saya sedang memberikan gambaran bahwa firman Allah yang sudah mengalami perubahan itu masih menyimpan pesan akan kebenaran kalam ilahi. Maka saya akan mengatakan, sedangkan Bible, kitabnya orang Yahudi, sudah mengalami perubahan, masih menyisahkan kebenaran tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, apalagi sekiranya kitabullah yang datang kepada Nabi Musa itu tidak dirubah, maka semuanya akan terang benderang. Satu hal lagi bang, sebelum kita selesai. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sesuai dengan penjabaran karisma yang saya bawa, data-data yang saya bawa, karismanya akan Anda dapatkan. Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, Abraham. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Subhanallah, saya punya anak, kelak nanti punya cucu, kelak punya cicit, akan bertebaran di atas muka bumi, dan mereka semuanya akan saling memberkati satu sama yang lain. Kata Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau, Abraham. Baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui dinul Islam melakukan pemberkatan kepada Abraham siang dan malam. Begitu juga kami umat Islam. Kemana Islam itu bergerak di atas muka bumi ini, maka kesitulah pemberkatan terjadi kepada baginda Abraham alaihissalam. Sedangkan mohon maaf sekali lagi, kemana Kristen itu memijakkan kakinya, kesitulah mereka akan mengutuk Abraham alaihissalam. Kalau dikatakan siapa di antara dua agama ini yang memberkati Abraham, periksa saja. Kami umat Islam setiap sholat selalu membacakan berkat kepada Abraham. Allahumma salli ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Itu doa kami. Itu ucapan pemberkatan kami setiap kami sholat. Kristen melakukan enggak? Tidak. Lalu apa yang Kristen lakukan? Mengutuk Ismail anak haram, Hagar adalah gundi budak, Ismail anak yang tidak sah, Abraham tidak sabaran. Dengan mengutuk Ismail, maka kalian sama halnya mengutuk Abraham alaihissalam. Maka yang terjadi kejadian 12:3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Sekarang mari kita introspeksi diri. Siapa yang mengutuk Abraham siang malam, dan siapa kemudian yang memberkati Abraham siang malam? Kenapa orang Kristen tidak mau mengakui Ismail anak pertama? Karena Kristen beranggapan Ismail anak yang tidak sah.
Dengan mengatakan Ismail anak tidak sah berarti sama dengan mengatakan Ismail anak haram. Dengan mengatakan Ismail anak haram berarti sama halnya menuduh dan mengutuk Abraham adalah seorang pezina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kebenaran tidak akan pernah terkalahkan oleh kesalahan. Silakan Bang, silakan. Oke Bang, jadi yang pertama perlu juga koreksi Bang. Terima kasih Bang ya. Ya, silakan. Kristen tidak pernah mengutuk Abraham dan tidak juga memberkati Abraham Bang. Artinya yang memberikan berkat kepada Abraham adalah Allah. Artinya Tuhan yang memberkati Abraham dengan janji Abraham dengan Allah. Allah sendiri yang melakukan perjanjian dengan Abraham, baik itu janji sunat, baik itu janji anak menjadi bapa orang percaya, dia akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Itu yang pertama. Yang berikutnya lagi, bahwasanya Kristen tidak mengakui Hagar atau Kristen tidak mengakui Ismail atau sebagai anak haram, tidak. Saya sudah kemarin baca itu Alkitab, saya baca Alkitab itu detail bahwa di dalam itu dikatakan bahwa Sarai karena dia merasa tidak bisa melahirkan anak bagi Abraham, lalu dia menyuruh Abraham untuk menghampiri gundinya ini atau hambanya itu. Walaupun dalam tafsir tafsir bahwa hamba itu semacam belian orang yang tidak merdeka, yang mana dia patuh dan taat pada perintah tuannya, bahwa tuannya si Hagar itu adalah Sarai yang didapatkannya dari perempuan Mesir. Nah, apakah status Hagar itu adalah budak hamba, tidak istri? Sebenarnya yang kulihat di catatan Alkitab itu, Hagar itu ketika diserahkan Sarai kepada Abraham, ada tertulis di situ memang Hagar itu menjadi istrinya. Tetapi di ayat berikutnya, tetap saja ketika dia hamil, Hagar semacam melakukan penganiayaan mungkin secara mental, sakit hati si Sarai karena perlakuan si Hagar yang sudah menindas si Sarai. Nah, lalu apa kata kuncinya yang mengakibatkan terjadinya penindasan terhadap si Hagar ini? Abraham mengatakan bahwa si Sarai punya hak untuk melakukan apapun yang dia suka. Lakukanlah apa yang kau inginkan terhadap hambamu itu. Jadi ada dua status dia. Hagar istri Abraham, Hagar juga adalah hamba si Sarai. Ketika si Sarai mendengarkan ucapan si Abraham itu, lalu dia melakukan penindasan terhadap si Hagar, yang mengakibatkan si Hagar itu lari, dia meninggalkan si Sarai karena saking sakitnya penindasan yang dilakukan si Sarai ini. Nah, itu yang menjadi pelurusan dari aku Bang. Kami tidak pernah mengutuki Abraham anak haram, tidak. Aku mengatakan sebagai orang Kristen bahwa Ismail itu adalah darah daging Abraham. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena itu memang Alkitab yang mengatakannya. Si Sarai sendiri yang menyuruh si Abraham menghampiri si Hagar. Dan di situ juga dikatakan dia istrinya. Walaupun juga di ayat berikutnya, Hagar itu adalah juga tetap dia sebagai hamba si Sarai. Maka si Sarai punya hak kuasa untuk melakukan semua semena-mena karena mungkin dia sakit hati ya dari si Hagar ini. Itu dia Bang, kami nggak mengutuki Hagar. Mungkin itu apanya. Terima kasih lah dulu Bang penjelasannya Bang ya. Itu dulu, nanti kita sambung lagi Bang. Udah agak malam. Oke, baik. Makasih Bang, makasih. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang lain gitu ya. Bang, Horas Bang ya, Ya, sehat-sehat ya Bang. Horas. Ya, sama Bang, sama Abang juga sehat. Oke, silakan teman-teman. Mungkin masih ada saudara kita Kristen yang lain yang pasti dalam praktik kehidupan antara Islam dan Kristen yang sibuk melakukan pemberkatan adalah umat Islam. Dan saya melihat ketika saya membaca ayat suci Al-Quran, Allah kemudian berfirman di dalam,
siapakah dia yang kemudian yang membenci ajaran Nabi Ibrahim? Ya, ini Allah berfirman bukan tanpa alasan. Ketika kemudian membenci ajaran Nabi Ibrahim, kata Allah, ya, man safiha nafsa. Itu adalah orang yang memperbudak diri. Orang yang kemudian zalim. Nabi Abraham mempersembahkan kurban hewan. Harusnya kalau tidak membenci perbuatan ini, keadaan ini, keadaan yang terjadi pada Nabi Ibrahim, maka apa yang tertulis di Bible, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Itu yang jelas. Yesus pun mengatakan di dalam Matius 8:4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan berikanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Itu Yesus. Bahkan Paulus jauh lebih daripada itu. Paulus pun melakukan hal yang sama. Ketika dia datang di luar dari Yerusalem mengajarkan ajaran kekristenan, pulang dia ke Yerusalem, dia ternyata mentahirkan, mentobatkan diri, dan Paulus juga kembali melakukan persembahan. Nggak mungkin persembahan manusia, nggak mungkin. Apalagi persembahan Tuhan. Pasti Paulus mempersembahkan persembahan hewan selayaknya yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yang kedua, sunat. Abraham menerima kemudian perjanjian kekal. Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 4, siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, membiarkan nonotnya pakai helm sampai berurat, sampai tumbuh kemudian di sana jamur, tumbuh karang di sana, kata Tuhan di dalam Kejadian 17:14 itu, hendaklah mereka dibunuh karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tauhid. Yang pertama tauhid, yang kedua adalah kurban, yang ketiga adalah sunat. Nah, kita balik. Yang pertama, tauhid, satu Tuhan. Al-Quran menjelaskan bahwa Tuhan yang disembah kemudian wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha. Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Allah. Allah kemudian memilih satu ajaran, yaitu dinul Islam, damai sejahtera. Ajaran damai sejahtera aja yang Allah kemudian rancangkan. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan dinul Islam, rancangan damai sejahtera. Ya, jelas. Pak Gurunda, kita sapa dulu tamu kita. Oke, Selamat malam Bang Doni. Selamat malam Bang Doni. Monitor Bang Doni. Bang Doni Sandra. Oke, saya keluarkan ya. Lanjut Gurunda. Ya, jadi yang terakhir itu tadi ya teman-teman, 3 ajaran ini yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ditutup oleh pemberkatan kita kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, membuktikan bahwa umat Islam adalah umat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih. Ya Allah, keren. Ya, kita sapa Iya, dulu. Masya Allah. Gurunda. Yang untuk konten-konten di bawah, kalau mau diskusi dengan Bang Juma, silakan minta permintaan ya. Diskusi yang penuh data. Makasih. Ya, Ikhwan Pilah, bantu di tap-tap ya saudaraku semuanya biar enggak rungkat. Dan untuk Kristen yang ada di bawah, minimal ketika kalian tidak mau naik, bantu tap-tap layar biar hidup kalian ada gunanya. Tetaplah hidup meskipun tidak berguna ya Tanya, tetaplah hidup. Sudah hidup tidak berguna, nonotnya berlumut. Tapi Gurunda ngomong-ngomong gini ya, Bang Zuma, ketika kita lihat dari kitab suci kita masing-masing Muslim, Al-Quran jelas ya, terus Oten, Biblos gitu. Nah, ketika kita mempelajari kedua kitab suci ini, data-data yang tertulis ini sebenarnya
berarti benar ya bahwa yang menghujat para nabi itu atau termasuk Yesus itu sebenarnya mereka, bukan kita umat muslim. Silahkan Gurunda, ini sebelum di Gimana deh? Gimana? Iya kan Oten selalu bilang Gurunda bahwa muslim menghujat Yesus gitu kan. Jadi sebenarnya sesuai dengan data-data yang tertulis dalam kitab suci mereka, sebenarnya mereka sendiri yang menghujat Yesus atau menghujat para nabi. Mungkin seperti itu. Silahkan Gurunda. Ya. Jadi coba kita lihat ya, di dalam Yohanes 16 nomor 14. Di situ Yesus berkata apa? Ketika roh kebenaran itu datang, penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Itu dulu. Jadi dalam bahasa Yunani, kata mulia ini mereka sebutnya doxazo. Doxazo itu artinya memuliakan, ya, mempermuliakan atau mengistimewakan atau memuji. Mereka akan memuji aku. Nah, sekarang siapa yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Ini penting. Coba tanya kepada saudara Kristen. Wahai saudara Kristen, ya paman, siapa yang sebelum digantung diludahin dulu? Yesus. Siapa yang kemudian ditampar? Yesus. Siapa yang ditonjok? Yesus. Oh gitu. Yang ditelanjangin? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang diminumkan anggur? Yesus. Yang digantung? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Yang dikhianati? Yesus. Semuanya. Itukah kemuliaan? Tidak. Tapi kalau umat Islam ditanya, apakah wahai umat Islam itu yang dikatakan mereka benar? Tidak. Pertanyaan terakhir, siapa yang mati terkutuk digantung di atas salib? Orang Kristen mengatakan apa? Yesus, sore Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Maaf Gurunda, kita sapa dulu tamu Iya, kita. silakan. Selamat malam, kembali ke awal monitor. Selamat malam, kembali ke awal monitor. Kenapa ya naik malah diam di atas? Diam di atas. Lanjut Gurunda. Tapi ketika ditanya umat Islam, apa betul Nabi Tuhan yang suci, yang digantung, yang disalib, yang dikutuk, yang dibunuh, yang diludahin, yang ditampar, yang ditelanjangin? Oh tidak, bukan. Umat Islam menghabiskan waktunya dengan berkata alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, memuliakan. Sekarang siapa yang memuliakan? Satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang memuliakan kemudian Nabi yang datang lahir tanpa ayah, itu hanya umat Islam. Ketika menyebut namanya, disebut apa? Alaihi salam. Kita muliakan keselamatan atasnya. Tapi kalau mereka, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Apa Kristus? Orang yang diurapin, orang yang ditobatkan, orang yang ditahirkan. Maaf Gurunda. Ya, silakan. Ya, selamat malam Bapak Putra. Monitor Bapak Putra. Selamat malam Bapak Putra. Pak, buka mute Pak, mute Pak. Bapak Putra. Ya, selamat malam Bapak. Malam. Ya, malam.